Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur mengawali kajian kita malam yang berbahagia ini setelah sekian lama libur. Saya kurang tahu pasti, mungkin sekitar 2 tahun kajian ini sempat terhenti. Alhamdulillah malam ini kita mulai kembali, kita aktifkan kembali rutin setiap pekan atau setiap hari Jumat di Masjid Gelora Indah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita di dalam menyelenggarakan pengajian atau kajian. Mudah-mudahan Allah memurnikan, menolong kita untuk memurnikan ibadah kita ini, yaitu mencari dan menuntut ilmu yang pada gilirannya nanti akan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kajian kita adalah kajian akidah, yaitu membahas karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ini merupakan kajian yang penting sekali, apalagi di tengah fenomena zaman serba canggih, serba modern sekarang ini. Maka sisi akidah perlu dan sangat butuh untuk diperhatikan agar tetap terus terjaga dan kokoh serta istiqomah di atas pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kali ini atau kami ingin mengatakan bahwa kajian kita kajian ilmiah, yaitu yang berdasarkan kitab panduan yang kita pilih agar materi yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kitab panduan kita masih sama seperti sebelumnya, artinya kita melanjutkan, yaitu kitab As-Sirajul Wahhaj bi Shahihil Minhaj. Cahaya yang terang benderang di dalam menerangkan tentang metode beragama yang benar. Yang kita terjemahkan atau kita alih bahasakan sehingga lebih mudah, itu pembahasan kitab ini adalah tentang karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti apa akidahnya, keyakinannya, sikapnya dalam beberapa pokok masalah yang urgen di dalam agama kita yang mulia ini. Disusun oleh Syekh Abdul Hasan Mustafa bin Ismail As-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizahullah. Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih hidup, hayyun yurzaq. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dan para ulama kita lainnya. Pembahasan kita sudah 90 poin. Kami beberapa hari yang lalu ketika mempersiapkan materi malam ini sempat memurajaah atau mengulang kembali rekaman kajian yang terakhir, yaitu tentang rahmat dan azab Allah. Kemudian Allah Maha menepati janji ketika akan merahmati hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Tetapi ada kalanya
di sisi yang lain, yaitu ancaman. Ketika Allah mengancam orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, pelaku dosa besar, kemudian di akhir hayatnya dia tidak sempat bertaubat, maka menurut konsep Ahlussunnah wal Jamaah, tahta masyiatillah, orang tersebut selama dia masih muslim, tidak atau belum melakukan pembatal keislaman, tetapi dia pelaku dosa besar dan tidak diketahui taubatnya, meninggal. Nah, itu bagaimana statusnya? Kalau urusan dunia jelas dia masih muslim, maka diselenggarakan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan Islam, secara Islam. Masalah akhiratnya, apakah dia masuk surga atau masuk neraka, itu tahta masyiatillah. Ini adalah konsep Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah ini. Dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini sudah harga mati, Pak. Ya. Tidak ada istilahnya nanti kalau ada penelitian lebih lanjut berubah, enggak. Ini sudah paten. Yang menyimpang dari konsep ini orang-orang seperti Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, atau orang-orang Murji'ah yang menggampang-gampangkan dosa. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, moderat. Tahta masyiatillah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang dimaksud langsung, padahal dia enggak bertobat. Bisa jadi karena rahmat Allah yang begitu luas, karena sesuatu dan lain hal. Salah satunya sudah kita sebutkan pembahasannya tentang syafaat. Adanya syafaat ini membuktikan kalau konsep Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah konsep yang benar. Atau Allah menghendaki yang lain, dia tidak diampuni, jadi masuk neraka dulu tapi tidak kekal di neraka. Kalau dosa-dosanya sudah habis, dibakar, sudah selesai kezaliman-kezalimannya, maka kemudian dia akhirnya pun masuk surga. Dalilnya tentang hadis yang menerangkan orang terakhir masuk surga berasal dari Jahannam, neraka Jahannam, sehingga dia disebut dengan Jahannamiyun. Kalau Bapak Ibu masih ingat pembahasan kajian kita, pernah mengambil judul Jahannamiyun, mantan penghuni Jahannam. Dia adalah orang terakhir nanti yang akan masuk surga. Yang penting apa? Islam. Berada di atas Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan konsekuensi dari 2 syahadat yang diikrarkan. Itu. Sehingga kaitannya dengan kajian malam ini yang kita beri judul Takfir ala MLM. Ini merupakan pembahasan tentang poin berikutnya, yaitu poin nomor 91 di kitab panduan kita. Silahkan bagi Bapak Ibu yang memiliki kitab panduannya, poin 91. Namun Syekh penulis itu bukan memberi judul dengan takfir ala MLM. Itu hanya judul yang saya berikan. Sehingga pembahasan kita malam ini insya Allah kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dan yang utama adalah membahas matan isi poin yang disampaikan oleh penulis dalam kitab panduan ini. Nanti sesi kedua, yaitu sesi sesuai dengan waktu, kalau masih tersisa, itu bagian judul saya. Ya. Jadi ini untuk memprioritaskan, karena kajian kita dasarnya adalah poin-poin karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh
syekh, kemudian nanti hubungannya dengan takfir ala MLM apa akan kita sampaikan di sesi kedua kalau masih cukup waktunya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-91. Syekh mengatakan, wa unazzilu qawla ahlil ilm, dan aku menempatkan perkataan para ulama, di mana di kalangan ulama itu ada sebuah kaidah tentang pengkafiran. Nah, ini penting untuk kita sampaikan karena nanti terkait dengan konsep al-wala wal bara, loyalitas dan kebencian. Siapa yang kita bantu, siapa yang kita musuhi, itu konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, di antara cabangnya ada sebuah kaidah di kalangan para ulama, man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Saya ulangi, man lam yukaffiril kafir fahuwa kafir. Artinya, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Kaidah ini jika dipahami dengan benar, maka betul sebagai sebuah kaidah atau prinsip yang harus dipegang. Pemahaman yang benar adalah tentang kaidah ini, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, maka dia kafir. Maka Syekh di sini mengatakan, menegaskan, aku menempatkan perkataan para ulama di dalam sebuah kaidah, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia hukumnya kafir. Ala man lam yukaffir man kaffarahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi'ainih, yaitu pada kasus orang yang tidak mengkafirkan orang di luar Islam yang jelas-jelas kekafirannya, ya, secara person. Jadi orang yang belum masuk Islam, di luar Islam, statusnya apa? Sebutannya apa? Kafir. Dan kita sebagai seorang muslim yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat tidak boleh ragu meyakini status kafirnya orang kafir. Orang belum masuk Islam kok, ya jelas kafir. Enggak boleh kita mengatakan, oh dia enggak kafir. Kenapa? Ketika ditanya, karena sudut pandang dia enggak kafir. Masalahnya sekarang yang jadi tolok ukur adalah syariat Islam, akidah Islamiyah. Kalau berdasarkan agama masing-masing, kita dianggap kafir Pak sama yang di luar mereka. Karena tidak meyakini apa yang diyakini oleh agama di luar Islam. Itu berdasarkan perspektif masing-masing. Terserah, bukan itu soalnya. Sekarang adalah kajian kita tinjauan perspektif Islam. Kita sebagai orang Islam, ketika sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, orang yang belum mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka kafir. Tidak ragu. Dalilnya, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi tidak boleh ragu tentang status kafirnya orang kafir di luar Islam. Nah, beliau memberi contoh, kafir'aun,
seperti status Fir'aun. Muslim atau kafir, Pak? Kafir jelas. Nggak boleh ada istilahnya, jangan terlalu ekstrim lah, mengkafir-kafirkan Fir'aun. Nah, memang jelas kafir kok. Dan tidak ada lagi alasan argumentasi, Fir'aun itu sempat menyatakan keimanan loh. Ya. Amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh orang-orang anak-anaknya Israel. Enggak diterima. Karena apa? Sudah melihat sakaratul maut. Maka pelajarannya kalau mau bertobat ya sebelum yatagargar. Sebelum gargarah, sebelum nafas di ujung tenggorokan, atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Selama itu belum terjadi, kesempatan taubat masih terbuka lebar. Jadi Fir'aun jelas kafirnya. Maka ketika kita ditanya, Fir'aun muslim atau kafir? Jawaban pasti dan tegasnya adalah kafir. Wa Abi Lahab. Contoh yang lain beliau berikan di sini Abu Lahab. Nah, ini yang sempat heboh. Abu Lahab jelas kekafirannya. Dinyatakan tempat duduknya nanti di akhirat ya neraka, masuk neraka. Bukti dan dalilnya sangat kuat. Surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab, sampai Allah mengatakan sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk neraka. Dan surat ini tidak dinasakh, tidak dihapus, baik lafadznya maupun hukumnya. Jadi tidak boleh ragu tentang kekafiran Abu Lahab. Jangan sampai karena kebahagiaan atau kegembiraan Abu Lahab ketika mendengar berita kelahiran keponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini momentumnya karena hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal yang disebut-sebut sebagai hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya itu diperselisihkan oleh ulama. Yang disepakati adalah hari ini bertepatan dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita enggak bahas itu. Terlepas dari perselisihan yang ada, kami ingin menegaskan, jangan sampai kita ragu menyatakan kekafiran Abu Lahab hanya gara-gara dia mending. Kenapa? Karena dia orang yang berbahagia, Nabi lahir. Kemudian justru menjadikan senjata Abu Lahab ini untuk menyerang orang-orang sekarang yang tidak memperingati hari kelahiran Nabi. Ini salah kaprah. Apa kata sebagian mereka? Abu Lahab aja senang, gembira, bahagia ketika hari lahirnya Nabi. Ini orang sekarang ngaku Islam, benci sama peringatan Maulid. Nah, ya. Ini syubhat, Pak. Salah pikir, salah paham, konsep yang tidak berdasar, menyerang orang yang berbeda dengan keyakinan atau pilihannya dengan menggunakan alasan argumentasi Abu Lahab. Kita fokus pada pembahasan kita. Sekali lagi kami katakan, dan ini ijma, sepakat para ulama meyakini dan menetapkan itu, bahwa Abu Lahab kafir. Kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz, oke,
Abu Lahab kafir, tapi tolonglah jangan keras banget ngomongnya. Tolong diperhalus. Minimal untuk menghormati Abu Lahab. Abu Lahab kan pamannya Nabi, keluarga besarnya Nabi. Jadi untuk menjaga hati Nabi gitu. Ada orang yang lebih mending daripada Abu Lahab, yaitu Abu Talib. Tapi tetap statusnya adalah kafir karena tidak mau mengucapkan apa yang diinginkan oleh keponakannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup satu kalimat yang diinginkan oleh Nabi. Walaupun setelah itu dia menghembuskan nafas terakhir, tidak beramal soleh apapun setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi akan jadikan itu sebagai sesuatu yang beliau akan mohon kepada Allah agar pamannya itu enggak masuk neraka. Tapi enggak bisa. Allah menetapkan, dan ini sudah lewat pembahasannya di kajian kita, bahwa orang yang paling ringan siksanya di neraka, dan ini sesuai dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, siapa Pak? Abu Talib, paman Nabi, dan kekal karena kafir. Dan kita tidak boleh ragu menyatakan kekafirannya, walaupun paman Nabi sendiri. Bukankah sudah berlalu nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya yang tidak mau beriman kepada rasul tersebut, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengan rasul tadi? Ada kan anak nabi, bapak nabi masuk neraka? Nabi Ibrahim, bapaknya penyembah berhala, bahkan yang buat patung berhala. Anak Nabi Nuh, salah satunya. Nah, ini perlu untuk ditekankan, karena ada orang yang menganggap Nabi Nuh itu tidak berhasil di dalam mendidik anak-anaknya. Ini keliru. Anak Nabi Nuh yang putra ada 4, 3-nya beriman, 1 yang lain daripada yang lain. Apakah kemudian gara-gara 1 ini kafir, lalu menghukumi Nabi Nuh merupakan nabi yang tidak berhasil mendidik anaknya sendiri? Itu tidak adil. Ya. Maka jangan lupakan, Nabi Nuh berhasil membuat anak-anaknya yang putra 3 orang beriman, ikut naik ke dalam kapal atau bahtera. Yang ngeyel ndablek kan cuma 1, yang disebut-sebut dalam riwayat Israiliyah namanya Kan'an. Ya. Sudah berlalu Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW ada di antara kerabat, karib kerabatnya, sanak saudaranya, familinya, bagian dari keluarga besarnya yang tidak beriman. Maka status kekafirannya sudah jelas, tidak boleh ragu. Jadi tidak ada istilahnya kalau baca surat Al-Lahab itu enggak boleh keras-keras, harus pelan-pelan. Ketika ditanya kenapa? Untuk menjaga hati Nabi. Enggak ada riwayatnya Pak. Baca sebagaimana surat yang lain. Baca sebagaimana membaca surat yang lain. Kemudian beliau mengatakan, au man qala, atau orang yang mengatakan innal yahuda wan nasara, bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara, awil majus, atau orang Majusi, wa nahwahum laisu bikuffar, atau yang semisal mereka, seperti Yahudi, Nasara, Majusi, ya. Seperti mereka ini, ada orang yang mengatakan mereka tidak kafir. Nah ini, kaidah ini diterapkan Pak. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas kekafirannya, beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi, maka dia kafir.
Kaidahnya diterapkan untuk yang sudah jelas-jelas kafirnya. Bal hum muslimuna ma'a ma hum alaihi minal kufur. Bahkan dia atau golongan ini menganggap orang Yahudi, Nasara dan Majusi itu muslim juga. Ya, padahal sudah jelas kafirannya, muslim berdasarkan perspektif mereka. Ini masuk ke dalam kaidah yang disebutkan oleh ulama tadi. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia pun kafir. Kenapa? Li'anna lazima dzalika, karena konsekuensi perbuatan seperti itu annahu la yatabarra'u minhum, bahwa dia tidak berlepas diri dari kekafiran. Padahal ketika seorang itu menyatakan 2 kalimat syahadat masuk Islam, berarti dia harus anti dan berlepas diri dari syirik serta kekufuran. Berarti dia dengan tegas menyatakan orang di luar Islam sana kafir. Wallahu yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala, nah ini dalil yang beliau sampaikan. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menolong mereka, berwala kepada orang-orang kafir, termasuk salah satunya adalah tidak mengkafirkan orang-orang kafir yang sudah jelas kafir, fa innahu minhum. Kata Allah, maka sungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. Nah, ini bahaya. Surat Al-Maidah ayat 51. Ya, yang pernah sempat viral. Tolong diulang kembali. Terus diulang-ulang supaya konsep akidah kita kokoh dan kuat. Ini sama seperti hadis Nabi SAW, man tashabbaha minhum fahuwa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sekali lagi, tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir berdasarkan syariat Islam, berdasarkan pandangan Islam, maka dia pun dihukumi kafir. Walazimuhu aidan, kata beliau, dan konsekuensinya juga an yarudda hukmallahi alaihim bil kufr. Secara tidak langsung, orang yang tidak mengkafirkan orang yang benar-benar kafir, ya di luar Islam, dengan mengatakan mereka tidak kafir, maka dia pada hakikatnya telah menolak hukum Allah yang telah menetapkan kekafiran orang kafir. Jadi kasarannya atau apa ya, tegasnya itu dengan bahasa yang lebih lugas, itu orang ini melawan hukum Allah. Allah katakan orang Yahudi kafir, Nasara kafir, Majusi penyembah api kafir. Lah kok kita bilang enggak kafir? Itu kan seperti menantang atau melawan hukum Allah. Nah, ini bahayanya, Pak. Sudah, yang sudah jelas kafirnya ya kita kafirkan. Sehingga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan kaum Murji'ah, ya, yang menggampang-gampangkan dosa serta tidak takut dengan kekafiran. Dan juga Ahlus Sunnah itu bukan Khawarij yang saking takutnya dengan dosa dan maksiat serta kekufuran, gampang mengkafirkan orang lain. Ya. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersikap pertengahan. Yang jelas-jelas kafir ya kafir, kita katakan kafir, tidak ragu. Nah, sekarang bagian berikutnya Syekh menjelaskan, amma man yakhtalifu ahlul ilmi fi takfirihi. Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama tentang status kafirnya.
Nah ini tidak bisa diterapkan kaidah yang tadi. Barang siapa yang tidak mengkafirkan si fulan, maka dia pun ikut kafir. Inilah yang disebut dengan fenomena takfir ala MLM. Kayak orang ikut multi level marketing, Pak. Ya. Ada seseorang yang mengkafirkan penguasa di Arab sana. Dan itulah yang menjadi penyebab timbulnya gejolak lengsernya banyak penguasa-penguasa di Timur Tengah. Dimulai dari Presiden Tunisia, Libya, Muammar Gaddafi, akhirnya berujung pada kematiannya ditembak oleh rakyatnya sendiri. Ya. Aljazair. Kemudian ya demonstrasi besar-besaran dulu ketika sebelum Covid ya. Jatuhnya rezim-rezim di Timur Tengah yang bertahan Saudi Arabia. Para ulama menyebutkan kalau seandainya Saudi Arabia juga ikut goyang, jatuh dan lain sebagainya, pertanda Al-Haramain bakal tidak aman. Mekah, Madinah, orang nggak bisa umroh, nggak bisa haji, susah karena situasi perang. Suriah, Yaman, Mesir. Itu di antara salah satu penyebabnya adalah takfir ala MLM. Takfir secara serampangan. Karena di antara mereka ada yang telah sampai kepada derajat mengkafirkan penguasa mereka. Sehingga layak untuk dijatuhkan, dilengserkan, bahkan dibunuh. Na'udzubillah. Nah, ini bahaya sekali. Takfir ala MLM. Ketika dia mengkafirkan seseorang, lalu dia dengan pengaruhnya, dengan usaha, entah itu memaksa atau secara persuasif, atau dengan mencuci otak, biasanya kaum muda, ya, dicuci otaknya. Gimana caranya supaya yakin kalau penguasa telah murtad, telah kafir. Nah, ini pengkafiran. Kalau penguasa sudah kafir, ya sudah layak untuk diangkat senjata. Timbulnya pemberontakan, kekacauan, huru-hara, tidak aman dan lain sebagainya bermula dari konsep pemikiran yang menyimpang ini. Mudahnya mengkafirkan orang. Nah, jadi kaidah ini, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Itu dipakai oleh orang-orang yang oknum yang tidak bertanggung jawab di beberapa kalangan, golongan. Ya tadi, untuk tujuan utama dan tujuan akhir mereka membuat kerusuhan, ketidakamanan, lalu akhirnya apa? Terjadi kudeta sehingga ya orang susah perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Apapun tendensi atau tujuannya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ente kafir kalau nggak mengkafirkan apa yang aneh kafirkan. Sampai kayak gitu, Pak. Nah, beliau mengatakan, adapun yang para ulama berselisih pendapat tentang status kafirnya, beliau contohkan, katarikis shalah, seperti orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat secara mutlak, nggak pernah sholat, para ulama
hampir sepakat. Ya, hampir sepakat tentang kafirnya. Hanya beberapa ulama yang masih memberikan kemungkinan kalau dia tidak atau belum dikafirkan. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan dia itu nggak sholat secara mutlak sama sekali. Kenapa? Mungkin karena malas, maka nggak mau sholat sama sekali. Sejak akil baligh sampai mati nggak pernah sholat. Nah, ada sebagian ulama yang membedakan antara meninggalkan sholat sama sekali karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, itu berbeda statusnya dengan meninggalkan sholat sama sekali karena malas. Orang yang meninggalkan sholat sama sekali nggak pernah sholat, tapi karena malas, masih ada keyakinan di dalam hatinya sebenarnya sholat itu wajib, tapi saya ya orangnya males sholat, orang gelem sholat. Nah, ini masih ada sebagian ulama yang mengatakan dia tidak kafir. Nah, ini kan berarti masalahnya khilafiyah. Maka yang dikedepankan di sini adalah toleransi. Ketika para ulama kita berselisih pendapat, maka tidak boleh kita menggunakan kaidah ini untuk mengkafirkan. Sehingga kita paksa orang yang enggak mengkafirkan apa yang saya kafirkan, kafir. Itu tidak bisa diterapkan, Pak, di kondisi atau status di mana para ulama berselisih pendapat. Au man yuttafaqu ala annahu amila amalan mukaffiran, atau orang yang sebagian ulama mengatakan bahwa amal yang dilakukan itu termasuk mengkafirkan, termasuk perbuatan yang mengkafirkan seseorang. Hanya saja illa annal hukma alaihi bidzalik, namun ketika menerapkan hukum umum tersebut, barang
Ana wis sunnah al-mutawatirah. Kami dengan yakin mengkafirkan orang yang menolak nas Al-Quran dan sunnah yang mutawatir. Au ajma' alaihi muslimun, atau orang yang menolak ijma'nya kaum muslimin. Wa kadza, demikian juga hukumnya man lam yukaffir man dana bi ghairi dinil Islam minal milad. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang beragama dengan selain Islam. Aw waqafa fihim, atau tidak berkomentar, tawakuf. Ketika ditanya, Anda menganggap meyakini orang di luar Islam kafir atau tidak? No comment. Ini menurut mazhab Malikiyah, Pak, termasuk dikafirkan. Kafir gara-gara tidak menyatakan sikap. Wong jelas-jelas kafir kok no comment. Au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan madhab atau agama orang kafir. Kemudian madhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi dalam Rawdatul Talibin mengatakan man lam yukaffir man dana bi ghairi Islam, barang siapa yang tidak mengkafirkan agama selain Islam, kan Nasara, seperti orang-orang Nasrani, au syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kekafiran mereka, au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan ajaran agama mereka, fahuwa kafir, maka hukumnya kafir. Kemudian mazhab Hambali, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan man lam yukaffir man wajaba takfiruhu, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang wajib dikafirkan, kal yahud wan nasara, beliau mengatakan seperti Yahudi dan Nasara. Au syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kekafiran mereka, au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan agama mereka, fahuwa kafir, maka hukumnya apa? Kafir. Kata siapa ini? Imam madhab yang 4. Kemudian seperti yang kami sampaikan, bagaimana caranya supaya takfir ala MLM ini bisa dicegah? Apa solusinya? Tadi kita sudah sampaikan latar belakang, ya, fenomena, sebab kenapa itu terjadi, diantaranya karena kurangnya ilmu atau mengkaji. Maka adanya kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerangkan tentang konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting untuk terus diadakan dan diselenggarakan. Jadi yang pertama adalah kembali kepada ilmu yang benar, bertanya kepada para ulama, tidak gerusa-gerusu, terburu-buru, tergesa-gesa di dalam mengkafirkan orang. Ingat, itu urusan ulama-ulama besar, bukan urusan masing-masing kita mengkafir-kafirkan orang, karena masalahnya berat, konsekuensinya besar. Yang kedua, maka otoritas fatwa, hendaknya penguasa atau pemimpin ikut andil peran serta di dalam membatasi siapa saja yang layak berfatwa, khususnya dalam masalah status kafir atau tidaknya seseorang. Enggak gampang ngeluarin orang dari Islam, keluar Islam tuh enggak boleh sembarangan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-khata' fi takfiri alf kafir ahwan minal khata' fi takfiri muslimin wahid. Ini kata-kata mutiara yang bagus untuk kita renungkan. Kesalahan karena tidak mengkafirkan 1000 orang yang betul-betul kafir itu lebih ringan. Ingat ya, kesalahan tetap kesalahan, tapi lebih ringan daripada salah di dalam mengkafirkan 1 orang muslim saja. Tidak mengkafirkan orang kafir, keliru tidak? Keliru, salah. Tetapi mereka ya sudah kafir, karena memang asalnya kafir, orang betul-betul kafir, ya. Jadi ingat, beliau Al-Ghazali mengatakan kesalahan karena tidak mengkafirkan 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan di dalam mengkafirkan 1 orang muslim saja.
Ini sangat bagus kata-kata ini Bapak Ibu. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga hal-hal yang lebih besar terjadi. Karena kalau gampang mengkafir-kafirkan, itulah fenomena yang dulu pernah kita rasakan. Akhirnya apa? Islamfobia. Orang benci sama Islam. Islam selalu disudutkan. Seakan-akan yang teroris itu adalah Islam dan kaum muslimin. Kemudian langkah berikutnya, hidupkan dan kuatkan persaudaraan sesama Islam atau ukhuwah Islamiyah ditingkatkan. Dengan cara apa? Husnudzan. Kalau dia menampakkan ciri-ciri keislaman, dan ini sudah kita bahas dalam salah satu kajian kita. Di sebuah negara muslim yang dakwah Islamiyahnya terasa, azan tidak dilarang. Kalau ada orang berpenampilan muslim, maka hukum asalnya dia orang baik. Jangan dibalik, Pak. Sekarang sudah bergeser itu. Penampilan muslim, Pak Ustaz. Jenggotnya panjang, celananya cingkrang, tapi utang nggak pernah bayar. Kemudian apa lagi? Penampilannya good looking, ya. Pernah kita kaji dan kita singgung juga. Tapi ternyata predator. Sekarang penampilan zahir itu sudah nggak bisa, Ustaz. Maka kita harus curiga. Keliru. Hukum asalnya kalau di negeri kita, ya, kaum muslimin mayoritas, maka yang menampakkan identitas sebagai seorang muslim harus husnudzan yang dikedepankan. Jangan pakai peci masuk ke mall. Ini jangan-jangan cuma kedok saja. Coba lihat, dipantau terus, dicurigai. Sehingga orang sudah enggan untuk menampakkan ciri keislaman. Ke mall pakai jubah, risih. Jadi perhatian orang. Biar orang memperhatikan sesuatu yang baik daripada memperhatikan yang haram. Jadi perbanyak sesuatu yang baik supaya apa? Ya tadi orang terpengaruh. Kalau bisa mewarnai, kenapa harus terwarnai? Gak ada larangannya masuk ke mall pakai jubah kan? Gak ada larangannya ke mall pakai peci. Pak Ustadz, ini bukan masjid. Terus peci hanya dipakai ketika ke masjid? Ke tempat yang lain gak boleh pakai peci? Aneh. Hidupkan prinsip persaudaraan, ukhuwah Islamiyah ditingkatkan, kedepankan husnudzan. Kemudian yang terakhir, hindari sikap ghulu, berlebih-lebihan ketika mengkultuskan seseorang. Nabi saja tidak boleh dikultuskan terlalu berlebih-lebihan. Apa kata Nabi ketika dipuji secara berlebihan? Qulu Muhammad Abdullah wa Rasuluh. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian puji berlebihan diriku sebagaimana orang-orang Bani Israel memuji Isa ibn Maryam. Terlalu berlebihan. Akhirnya menempatkan Nabi Isa tidak pada tempatnya. Ditempatkan pada kedudukan ketuhanan. Nah, ini keliru. Beliau adalah manusia yang dilahirkan dari seorang manusia walaupun tanpa bapak. Lebih ajaib lagi Nabi Adam, gak ada bapak, gak ada ibu, tapi ada. Allah Maha Kuasa. Dipilih Nabi Isa untuk menyampaikan risalah terakhir untuk kaum Bani Israel, yang nanti akan dilengkapi, disempurnakan oleh Nabi penutup walaupun berasal dari Bani Ismail. Namun hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah sajalah yang mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Iyyakum wal ghulu fid din." Berhati-hatilah kalian sikap ekstrim dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian diantaranya adalah sikap ekstrim mereka di dalam beragama. Mudah mengkafirkan orang, ekstrim. Tapi pengkafiran itu ada
ada kaidah-kaidahnya, ada tahapan-tahapannya yang tidak semua orang bisa masuk ke dalam ranah tersebut. Sudah kita serahkan kepada para ulama kibar yang besar. Tahu dirilah. Karena tidaklah mengurus masalah besar kecuali orang besar. Kita kepengen kita yang menentukan dia kafir atau tidak. Naif sekali. Apa urusan kita gitu. Kecuali kalau kita tokoh, kita yang dimintai fatwa misalnya, karena kompetensi kita misalnya. Dan itu pun harus berhati-hati, tidak sembarangan dan tidak serampangan. Jadi demikian Bapak Ibu, simpulan dari takfir ala MLM. Takfir itu adalah bagian dari agama kita, diatur dalam syariat, tidak boleh sembarangan dan serampangan. Sehingga kembalikan masalah takfir atau pengkafiran ini kepada yang berhak dan yang berwenang, supaya aman sentosa negeri kita, ya. Apalagi sekarang ribut-ribut tentang penguasa. Nah, di antara sebab, ini mohon maaf saya tambah sedikit saja, di antara sebab adanya pengkafiran secara serampangan itu adalah karena masalah sosial dan politik. Masalah himpitan ekonomi, ya, masalah pengangguran, kemudian pemimpin yang sudah berjanji akan memakmurkan rakyat, tapi ternyata janji tinggal janji, gitu ya. Akhirnya apa? Mencari-cari kesalahan penguasa, sampai kepada taraf mengkafirkan. Bisa jadi tendensinya itu dipicu karena masalah sosial ekonomi politik. Lari-larinya UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, akhirnya apa? Pakai kedok agama. Ini orang sudah pantas kafir ini, kenapa? Akhirnya apa? Akhirnya ribut. Bagaimana membakar amarah rakyat. Makanya bahaya sekali, Pak. Hati-hati. Oleh karena itu, di penghujung kajian ini kami mewasiatkan nasihat para ulama di tengah-tengah keadaan yang kacau balau atau yang tidak bisa dikontrol. Maka apa sikap kita? Ilzam baitak wa amsik lisanak wa qra' Qur'anak. 3 saja. Ilzam baitak, tetap di rumah. Kalau enggak perlu keluar rumah, enggak usah keluar rumah, di rumah saja. Enggak usah ikut-ikutan meramaikan tuntutan inilah itu, karena biasanya semakin ramai semakin besar peluang adanya provokasi. Ilzam baitak, tetap di rumah. Amsik lisanak, tahan lisanmu, termasuk jempol-jempolmu yang menulis status-status di medsos. Itu pengganti lisanmu, tahan. Kalau nggak perlu buat status, nggak usah. Apalagi buat status di mana malah memunculkan apa? Keadaan tambah kacau. Hati-hati. Apalagi yang punya banyak follower, ya, influencer. Tolong tahan lisanmu. Kalaupun ingin buat status yang mengademkan, mendinginkan, bukan malah memercikkan bensin lebih banyak lagi supaya lebih terbakar. Terus yang terakhir, waqra' Qur'anak, baca Quran. Mudah-mudahan ketika baca Quran itu mendapatkan ayat yang persis menceritakan keadaan seperti yang kita hadapi sekarang ini. Itu akan sangat bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.